Shalom jemaat Sukacita Bantar Gebang. Dan shalom juga jemaat Loyolus Cibubur. Shalom. Kita bersyukur meskipun beribadah hanya lewat media ini, tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, ketika kita memiliki hati yang rindu untuk datang memuji menyembah Dia, maka Tuhan akan datang di setiap hati kita masing-masing. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri mengawali ibadah kita pagi hari ini. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Pimpinlah dan berkatilah kami semuanya ini. Biarlah kami dapat melakukan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa di surga menyerahkan diri hanya ke dalam tangan. Saudara-saudaraku sekalian, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan percayalah kepadanya. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahteranya dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Nas pemimpin pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak
anak terang. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Lalu kita sudah melaksanakan ibadah Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Maka kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, layak untuk memuji mengagungkan nama Dia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama angkat pujian. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian. Dengan darah yang kudus, dengan
Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Setelah saya membaca perikopnya daripada hikmat yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada umur kejaman. Haleluya. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ucapan
Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Engkau telah memilih kami, Engkau telah menyelamatkan kami, dan Engkau telah membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di dalam kasih karunia-Mu yang besar itu, oleh darah-Mu yang ajaib itu, kami boleh menikmati kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau belajar dari firman Allah. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran firman Allah, supaya kami mentaati kebenaran firman Allah, supaya kami diberkati oleh kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu ini menyerahkan diri kepada-Mu. Tuhan urapilah untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah dari rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema hidup yang dibangkitkan Kristus. Kita akan membuka dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita membaca firman Tuhan dari bagian ini, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kolose 3, saya mulai dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagian ini sungguh satu bagian yang sangat menjanjikan bagi orang yang percaya. Di sini kita akan dapat menemukan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Nah, inilah kenapa kemudian kita berada di dalam pembicaraan ini di bawah tema hidup yang dibangkitkan Kristus. Kalau ada hidup yang dibangkitkan Kristus, tentu ada hidup yang dibangkitkan yang lain. Mengapa kita disebut hidup ini dibangkitkan oleh Kristus? Karena di mata Allah sejatinya, jikalau di dalam diri seseorang tidak ada roh Allah diam di sana, atau orang ini memang tidak percaya sehingga dia tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya, maka sejatinya orang itu adalah orang mati. Jadi yang disebut mati bukan sekedar mati seperti yang dikuburkan yang hari-hari ini banyak kita lihat, tetapi orang di luar Kristus sejatinya juga orang mati. Mungkin ini yang menginspirasi film zombie, sehingga kita sejatinya hidup di tengah-tengah zombie yang hidup tetapi tidak hidup, karena dia dibangkitkan oleh yang lain, bukan dibangkitkan oleh Kristus. Ya, di dalam hidupnya dia melakukan segala sesuatu, tetapi bukan segala sesuatu yang menuju kepada kekekalan kehidupan, tetapi kepada kekekalan akan kematian. Saudara-saudara sekalian, entahkah engkau dibangkitkan atau tidak dibangkitkan,
semuanya memiliki resiko di dalam kekekalan. Mereka yang tidak dibangkitkan oleh Kristus, dia mati kekal. Mereka yang dibangkitkan oleh Kristus, dia hidup kekal. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, apa perbedaan yang hidup dibangkitkan Kristus dan yang hidup dibangkitkan yang lain? Ya, apa perbedaannya? Saudara-saudara sekalian, saya akan membahas dari orang yang dibangkitkan oleh yang lain. Ya, artinya ini adalah orang yang di luar Kristus. Hidupnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan Allah yang sesungguhnya. Hidupnya digerakkan mungkin oleh dirinya sendiri, mungkin juga digerakkan oleh roh yang ada di balik orang itu atau yang di dalam orang itu, yang notabene adalah roh yang jahat. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat lebih detail, lebih jauh lagi bagaimana orang-orang yang dibangkitkan oleh Kristus. Biarin aja mereka yang tidak dibangkitkan. Ya, kita tidak usah banyak-banyak bahas. Nanti banyak yang menjadi sakit hati kalau dibahas. Ya, saudara-saudara sekalian, orang yang dibangkitkan Kristus memiliki ciri-ciri seperti yang ditulis di dalam kitab suci ini. Ya, dari teks ini kita akan melihat bagaimana orang yang dibangkitkan Kristus. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nomor satu, orang yang hidupnya dibangkitkan Kristus, dia mengarahkan pandangnya ke atas. Ini penting, ya. Arah pandang ini penting. Yang disebut memandang ke atas, bukan mata kita memandang ke atas ke satu titik koordinat tertentu, bukan. Ya, karena kalau kita berbicara atas berdasarkan satu titik koordinat tertentu, hari ini kita jam 12 di Indonesia mengatakan di sana atas. Orang Amerika tepat di bawah kita sana, mereka menyebut sana adalah bawah. Yang kita sebut bawah bagi orang Amerika 12 jam kan, dia di baliknya kita persis. Kita siang di sana malam. Ya. Maka bicara atas bukanlah titik koordinat tertentu di satu galaksi yang lain, bukan. Tapi yang dimaksud atas ini berbicara tentang posisi kerajaan Allah mengatasi segala sesuatu. Di langit yang tertinggi, itulah tempat Allah ada. Titiknya di mana? Kita tidak tahu. Yang jelas di tempat yang tertinggi itu disebutkan di dalam bahasa Alkitab itu di atas. Di tempat Yesus Kristus ada. Di tempat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bicara duduk di sebelah kanan adalah bicara kekuasaan. Dialah yang memegang segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Maka saudara-saudara, engkau dan saya, jikalau engkau memang dibangkitkan Kristus, maka engkau harus mengarahkan pandangmu ke atas, kepada Dia, segala tentang Dia. Dia yang punya kuasa. Maka saudara, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, entahkah dalam pekerjaanmu, entahkah itu di dalam bisnismu, entahkah itu dalam studimu, entahkah itu dalam engkau menjadi seorang karyawan, ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Allah. Kenapa? Inilah pikiran kita. Kita bukan berbicara mata yang memandang ke sana, tetapi seluruh pikiran kita mengarah ke sana. Arah pandang itu penting sekali. Saudara, jikalau engkau salah arah memandang, maka engkau akan kesasar. Ya. Maka arah memandang itu penting sekali. Seseorang enak-enak menyetir, lalu tiba-tiba dia mengarahkan pandangnya ke tempat lain, tanpa dia sadari di depan ada sesuatu yang dia harus hindari. Apa yang terjadi?
itu akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Gara-gara apa? Mengarahkan pandang kepada yang lain. Maka arah pandang ini penting. Terlebih adalah arah pandang pikiran. Yang pertama, Tuhan mau engkau dan saya mengarahkan pandang ke atas, ke tempat Yesus Kristus ada. Saudara-saudara sekalian, rahasia yang kedua, orang yang dibangkitkan Kristus, mari kita lihat, dia mengarahkan pandangnya kemana? Sebab kamu telah mati. Kalau bicara telah di depan, di belakang. Telah bicara di belakang. Engkau dan saya disuruh memandang ke atas yang pertama, bukan memandang ke bawah. Bumi disebut yang ada di bawah, bumi dan tetangganya. Semua yang ada di sini yang kelihatan ini termasuk dalam kategori bawah. Ya, tetek bengek segala macam kebutuhan kita hari-hari, tampilan kita macam-macam, itu semuanya urusan bawah. Seorang teman berapa hari yang lalu bertanya tentang dulu awal gereja mula-mula orang Kristen itu ibadah sehari 7 kali. Sejak kapan orang Kristen tiba-tiba beribadah seminggu 1 kali? Ya, dia terus bertanya di dalam grup WA. Ya, dan ada penjelasannya panjang sekali, kenapa begini, kenapa begitu. Saya menjawab begitu singkat saja. Ya, menurut saya, kamu mau ibadah 1 hari 7 kali atau 10 kali, itu semuanya boleh, terserah kamu kalau kamu mau. Tidak ada yang melarang. Sekaligus juga tidak ada yang mewajibkan. Saudara, kalau kita baca teks Kolose ini sebelum pasal 3, di atasnya sedikit, Paulus mengkritisi bagaimana kehidupan orang percaya saking bersemangatnya mau menunjukkan hidup sebagai orang percaya supaya kelihatan lebih rohani daripada yang lain. Mulai mengatur segala tetek bengek. Mesti 1 minggu puasa 2 kali atau 3 kali, berdoa 7 kali, macam-macam. Ya, itu semuanya baik. Tuhan melihat itu baik. Tapi ketika itu membelenggumu, tanpa itu engkau masuk neraka seolah-olah demikian, maka ini telah menjadi sesuatu yang menyesatkan. Maka saudara-saudara, mari kita mengarahkan pandang ke atas. Dan yang kedua, engkau dan saya sebagai orang yang dibangkitkan Kristus, kita mengarahkan pandang ke belakang. Kemana ke belakang? Yaitu sampai pada titik kamu dan saya itu mati. Ya, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Banyak orang Kristen merasa diri cukup menjadi Kristen, padahal dia tidak pernah mati. Jadi bagaimana kamu dibangkitkan kalau kamu tidak pernah mati? Saudara-saudara sekalian, semua orang yang percaya harus sampai pada satu titik di mana dia mati. Kalau dia tidak pernah sampai pada titik ini, maka sekarang saya tantang kamu, matilah, supaya kamu dibangkitkan. Hidupmu dibangkitkan oleh Kristus atau bersama-sama dengan Kristus. Kenapa saudara-saudara? Ini kita disuruh mandang ke belakang, tapi jangan lewat ke belakang. Ya, kalau mati saya gambarkan sebagai titik nol, maka cukuplah engkau dan saya memandang ke belakang pada titik nol ini. Tidak usah ke minus di belakangnya lagi. Kenapa? Saya ketemu seorang pendeta hebat sekali, pertobatannya, mantan preman, jago karate, dan macam-macam dia kesaksian. Orang semua terkagum-kagum. Karirnya sebagai hamba Tuhan baik sekali. Dia terus menanjak, berhasil sampai gelar teologianya juga doktor dan macam-macam. Dia punya pengaruh ke sana kemari. Ya, orang menghormati dia. Lalu sampailah dia memimpin gereja, menjadi ketua sinode.
ketika menjadi ketua sinode, menghadapi persoalan-persoalan, saudara tahu apa yang dia lakukan? Pendeta ini mengatakan, dia tidak tahu saya ini siapa. Saya ini preman dulunya. Saya jago karate. Ya. Loh, dulu dia sudah merasa ini mati. Sekarang sesudah menjadi hamba Tuhan, katanya, ya, karirnya bagus, dia mau balik lagi ke belakang. Saudara-saudara, engkau dan saya disuruh lihat ke belakang sampai ke titik nol. Jangan di belakangnya lagi. Di belakangnya lagi sudah mati. Nol ada titik balik. Engkau dan saya dibangkitkan untuk mengalami hidup yang baru. Saudara-saudara, kalau kelewat lagi ke sana, hati-hati. Kehidupan minus itu selalu menggoda kita dan selalu menarik kita untuk kita kembali ke sana. Makin engkau maju di dalam pelayanan, makin engkau ditarik ke sana untuk menggunakan yang dulu dipakai sekarang. Makin engkau diberkati Tuhan, engkau sukses dalam dunia bisnis, engkau sukses sebagai seorang karyawan, engkau sukses di dalam karirmu. Mungkin engkau punya karunia untuk menyanyi, menjadi seorang artis yang hebat, macam-macam. Engkau sukses, makin kamu sukses, hati-hati. Karena makin kamu berhasil, makin kamu akan ditarik kembali kepada hidupmu melampaui batas nol. Maka kau akan tergoda untuk seperti yang dulu. Padahal Tuhan katakan, stop! Engkau sudah dibangkitkan. Ingat kata telah, engkau ditantang untuk memandang ke belakang. Di titik di mana engkau mati dan dibangkitkan oleh Kristus. Saudara-saudara, jangan melampaui batas itu. Engkau lewat ke sana, itu binasa. Saudara-saudara sekalian, ini tantangan orang percaya, kan? Kita diberikan oleh Tuhan tantangan seperti ini, ya. Dulu gantengnya pas-pasan, sekarang karena perawatan lebih ganteng, ya. Lalu karena merasa dirinya lebih ganteng, dia lupa bahwa sekarang hidupnya untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan, pikiran kita terpaut adalah untuk Tuhan. Bisnismu sukses, kerjaanmu sukses, apa yang kau kerjakan sukses, itu semuanya kasih karunia Tuhan. Kamu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Studimu sukses, itu semuanya untuk Tuhan. Bukan lagi untuk kesombonganmu, tapi bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kamu ditantang untuk lihat, mengarahkan pandang ke belakang, tapi jangan terlalu mundur. Ya, saudara-saudara, kamu telah mati. Mari ingat kapan kau mati. Kapan kau mati, kau akan ingat kapan kamu dibangkitkan. Kalau kau nggak ingat kapan kau mati, hati-hati. Jangan-jangan memang hidupmu yang dulu sampai hari ini belum pernah mati. Hati-hati. Kelihatan Kristen, KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi sejatinya belum pernah mati. Maka kalau kau belum pernah mati, engkau akan mati 2 kali. Kalau kamu sudah mati yang lalu, maka nanti akan mati cuma 1 kali lagi. Sesudah itu hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Sesudah memandang ke atas, sesudah memandang ke belakang, firman Tuhan katakan apa? Ayat yang keempat, perhatikan baik. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kapan? Kelak. Kapan kelak? Kelak di belakang apa di depan? Kelak di depan. Maka yang ketiga, orang yang dibangkitkan Kristus mengarahkan pandangnya ke depan. Ingat, segala sesuatu yang kau kerjakan hari ini bermakna pada kekekalan. Ketika Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, adakah engkau akan bersama-sama dengan dia, ataukah engkau ditinggalkan? Ini penting. Maka mengarahkan pandangmu ke depan untuk terus melihat di mana Kristus nanti akan datang. Dialah Allah
yang menang, mati sudah berakhir. Kita sedang menantikan kapan saatnya dia datang. Jangan sok tahu, tak perlu meramal-meramal. Gak usah menghubungkan COVID dengan kiamat dan macam-macam. Urusan 66 dan segala, gak usah urusan itu. Ya, urusannya Tuhan. Allah punya ketetapan harinya. Engkau dan saya disuruh siap-siap seperti 5 wanita bijaksana itu. Gak penting kapan itu datangnya. Yang penting saudara dan saya selalu siap dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Allah. Tidak boleh lengah. Sebab kalau lengah kamu jatuh. Kalau kamu lengah, kamu dibuang. Ya, bukankah 10 wanita yang membawa lentera itu 10-10-nya menunggu kedatangan mempelai? Tetapi mengapa yang 5 kemudian dibiarkan di luar, sedangkan yang 5 lagi masuk bersama mempelai? Kenapa? Yang lain lengah, menganggap ini waktunya nggak datang-datang, pasti nggak datang. Ya, zamannya Nuh, orang bilang sudahlah itu Nuh gila ya. Hujan nggak pernah turun kok di bumi, malah dia bikin kapal kok di gunung. Orang bikin kapal ya di laut sana untuk melaut, itu bikin kapal di sana. Semua orang asik, hari-hari seperti biasa. Ya, malam ngantuk tidur pagi, hari dia bangun beraktivitas, malam ngantuk tidur pagi, hari bangun terus begitu. Tidak ada yang berubah, hari-hari seperti biasa saja. Sampai saatnya tiba, baru mereka teriak, oh tolong telat, pintu kapal tertutup, tidak ada lagi kesempatan. Saudara-saudara, engkau dan saya yang ketiga ini diminta mengarahkan pandang ke depan, selalu berorientasi kepada kekekalan. Semua yang kau kerjakan berorientasi kepada kekekalan, bukan sesuatu yang sementara saja yang sekarang ini sedang kita jalani. Itu juga tidak berarti kita melupakan semua yang ada di sini gara-gara pikiran kita terpaut ke sana, lalu kita merasa tidak penting melakukan apa yang ada di sini. Tidak demikian. Ya. Kita jangan memikirkan yang di sini saja, tetapi kita memikirkan terjemahan yang lain. Ayat 1 tadi, ya, dituliskan tidak memikirkan yang di bawah saja, tetapi memikirkan yang di atas, di mana Kristus ada. Ingat kata saja, ya. Jadi kita memang harus mengerjakan apa yang ada di sini, tetapi kita tidak boleh terikat di sini, karena di sini kita sementara. Kalau kuat kita 80 tahun, kalau dikasih kemurahan lagi 90 tahun, kalau dikasih kemurahan lagi 100 tahun, bikin susah orang banyak. Ya. Tapi ya kalau 100 tahun, 120 tahun kayak Musa tetap kuat, ya. Saya khawatir kalau yang laki-laki kawin lagi. Ya. Jadi cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Mau 30 tahun mati, nggak apa-apa. Glenn 44 tahun mati, tetapi orang mengenang Glenn sebagai seorang yang punya hati, yang terus-menerus bergerak, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia berkarya begitu bagus, ya. Kita yang hidupnya mungkin lebih lama, apakah kita berkarya lebih baik daripada dia? Belum tentu, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita yang tidak disarankan adalah celingak-celinguk. Ngerti celingak-celinguk? Kiri kanan, ya. Ini nyeloteh begini, lihat sono. Ini nyeloteh begitu, lihat sono. Bingung, nggak jalan-jalan, ya. Cuma celingak-celinguk kayak maling, ya. Tuhan dalam bagian yang lain dari firman Tuhan, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi engkau disuruh mengarahkan pandang ke atas, engkau disuruh mengarahkan pandang ke belakang, engkau disuruh mengandangkan pandang ke depan. Engkau yang tidak disuruh memandang kiri kanan celingak-celinguk, ya.
mandang ke bumi ke bawah ini. Ya. Saudara-saudara hati-hati ya. Banyak orang suka celinga-celing, ngintip ke sebelah, ngintip sebelah. Kangen nama yang dulu deh, ngintip dulu sebelah. Ya celaka. Terus sebentar lagi jatuh. Maka saudara-saudara, mari mengarahkan pandang seperti yang dikehendaki Allah. Enggak usah tawar-menawar dengan itu. Maka biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita senantiasa memperkenan hati Allah. Kita menemukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Pasal 1 dari Kolose. Ya. Supaya engkau dan saya mengetahui kehendak Allah. Dekat dengan Allah. Mengarahkan pandang kepada Allah. Allah berbicara, engkau mendengar di dalam hatimu dengan imanmu. Ya, nggak harus rapat dengan Tuhan lalu pergi ke sana ke surga lalu rapat dengan Tuhan, jangan sok tahu. Nggak usah seperti itu. Yohanes Rasul yang begitu luar biasa, dia menuliskan, dia hanya diberikan penglihatan, bukan diajak dia ke surga sana lalu rapat dengan Tuhan Yesus, enggak ada. Jadi nggak usah membayangkan bahwa kalau jadi orang percaya kemudian mondar-mandir kerajaan Allah di surga sana lalu turun lagi dari bumi naiklah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita di dalam hidup yang diberikan oleh Allah ini, kita sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk mengetahui kehendak Allah. Semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Allah. Pandanglah ke atas, memandang ke depan, ke Tuhan Yesus ketika nanti datang. Memandang ke belakang untuk mengingatkan, kau sudah mati. Kalau yang pertama tadi berbicara engkau mati karena tidak percaya, kemudian menjadi percaya, engkau menjadi hidup. Tapi bagian yang kedua, engkau memandang ke belakang, engkau mematikan diri. Kalau engkau dulu begitu berdosa, maka sejak di titik itu engkau mematikan dirimu yang dulu. Jikalau aku sekarang hidup, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, yang dulu sudah mati. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup sebagaimana tadi nas pembimbing mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini mengingatkan kami selalu bahwa sekarang kami hidup, tetapi bukan kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Maka Tuhan, Engkau berkatilah hidup kami ini. Biarlah hidup kami adalah mencerminkan hidup yang telah dibangkitkan Kristus. Bukan hidup yang lama, bukan hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup yang mengarahkan pandang kepada Allah yang di atas. Mengarahkan pandang kepada masa di mana Tuhan telah mematikan dan membangkitkan. Mengarahkan pandang ke depan di saat Tuhan Yesus hadir kedua kali dan kami ada bersama-sama di belakang. Engkau yang menunjukkan kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Kiranya nama-Mu diagungkan, dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, saya percaya semua kita terberkati. Baik Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari masing-masing keluarga kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari
buat suka cintaku penuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau sepanjang minggu dan hari-hari Engkau memimpin kehidupan kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami setiap langkah-langkah hidup kami, bahkan kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, maupun aktivitas yang lain, Tuhan terus memimpin semuanya, sehingga kami boleh melakukan semua ini dengan baik. Dan Tuhan nyatakan hikmat kepada kami, pengetahuan kepada kami, bijaksana untuk kami bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dan juga melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini, Tuhan membawa kami semua boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan berfirman, jadilah hari Sabat untuk khusus untuk Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh memuji-muji-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, meninggikan nama-Mu, dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dan kami menjadi umat dan kepunyaan-Mu. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Budi. Dan kami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan biarlah kami terus memikirkan hal yang ada di atas. Dan juga Tuhan, kami terus hidup, kami diperbarui dan kami hidup baru di dalam, dan tidak lagi memikirkan hidup lama. Sebab hidup lama kami sudah mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Budi. Terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Yang terus hamba-Mu setia mengerjakan sampai hari ini Tuhan. Dan terima kasih terus Tuhan memimpin, menyertai, menjaga, melindungi, dan memeliharanya dengan sempurna. Dan Tuhan nyatakan hikmat, pengetahuan, bahkan bijaksana yang daripada Kristus untuk hamba-Mu ini. Dan Kau terus jadikan dia untuk menjadi alat untuk Tuhan di dunia ini. Kemanapun Engkau mengutus dia, kemanapun Engkau membawa dia Tuhan, jadikan dia berkat bagi banyak orang. Dan orang pun boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam diri hamba-Mu ini. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanan, berkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Sabi dan Ibu Arsi, juga menjadi gembala di buah gereja yang ada, baik Sukacita Bantar Gebang maupun juga Tuhan Jati Korintus. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dia terus setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Bahkan bersama dengan hamba-Mu Ibu Arsi, bersama juga dengan para majelis yang ada, baik di Sukacita Bantar Gebang maupun Korintus. Terus kami sehati, sepikir, dan sepenanggungan di dalam semua pelayanan yang ada. Dan biarlah Tuhan memberkati, mengurapi semua kami, supaya apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah kami Tuhan bicarakan di dalam rapat 1 tahun, itu yang akan kami kerjakan, itu yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan biarlah kami tetap setia bersama-sama untuk Tuhan melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan untuk hamba Pendeta Sari dan Ibu. Engkau juga Tuhan terus memimpin keluarga ini, melindungi, menjaga, menyertai. Dan Engkau memberi Tuhan juga kesehatan kepada anak mereka. Dan dalam pertumbuhan juga Tuhan membawa kedua anak ini menjadi besar dan juga dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Yansen di Bumil yang ada di Kota Batu. Terima kasih Tuhan, Kau juga mempercayakan hamba-Mu ini untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar di tengah Tuhan YPPI Batu Malang. Kemanapun Tuhan Engkau utus juga hamba-Mu Pendeta Yansen melangkah untuk Tuhan mengabarkan kebenaran firman Injil-Mu kepada orang-orang yang di luar sana maupun Tuhan di pelosok atau di daerah-daerah. Tuhan menyertai langkahnya, Tuhan menjaga, melindungi, dan menopang. Bahkan Kau memelihara dengan sempurna. Engkau juga Tuhan menyertai keluarga ini. Engkau memelihara juga melindungi mereka dan menopang juga keluarga ini Tuhan bersama anak-anak. Ada Winer, ada Welen, juga ada Ezra. Di tengah pendidikan juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat juga kepada anak-anak mereka. Dan Tuhan juga memberkati YPPI Batu bersama dengan para dan pengurus, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sana diberkati oleh Tuhan.
Biarlah Tuhan, apapun yang sudah Tuhan taruh, apapun yang sudah Tuhan nyatakan untuk hamba-Mu Pak Roland, untuk kemajuan IPP Batu, biarlah itu bekerja sama dengan semua pemimpin-pemimpin yang ada, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam IPP Batu, supaya sehati sepikir Tuhan di dalam semua melaksanakan tugas dengan baik. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Tuhan sinode kami. Biarlah sebagai ketua yang sudah ditetapkan bahkan sudah dipilih untuk memikirkan kemajuan yang ada di tengah gereja kami, langkah-langkah untuk mengambil semua kebijakan bahkan keputusan itu dinyatakan hikmat yang daripada Tuhan, dan ini boleh diterima semua dengan baik oleh gereja-gereja yang ada, bahkan boleh diterima semua Tuhan pengurus-pengurus yang ada, bahkan semua hamba-hamba Tuhan boleh menerima semua ini berdasarkan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk dikerjakan di dalam Tuhan sinode kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami di situasi yang sampai saat ini yang tidak kondusif ini Tuhan. Biar kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan terlebih khusus untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, di situasi yang sungguh mendesak ini Tuhan. Apapun yang diputuskan, apapun yang Tuhan dibicarakan, bahkan apapun yang sudah Tuhan disampaikan oleh media elektronik oleh Presiden kami, biar yang boleh diterima baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan nyatakan hikmat untuk Presiden kami, bijaksana, dan dia boleh Tuhan menentukan semua keputusan ini oleh karena Tuhan. Walaupun dia tidak percaya kepada Engkau, berikan hati yang sungguh takut akan Engkau untuk memerintah bangsa dan negara kami. Dan dia adalah Presiden yang sungguh Tuhan ditetapkan, bahkan dia sudah dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin 5 tahun ke depan. Terima kasih, beri kekuatan kesehatan kepada pemimpin kami ini Tuhan, supaya di tengah situasi yang saat ini Tuhan, yang begitu menakutkan, dia tetap semangat, tetap kuat, dan tetap percaya dan yakin semua ini boleh berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin kami yang lain juga diberkati Tuhan, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah maupun Tuhan tingkat kota maupun juga Tuhan tingkat kabupaten dan kecamatan dan sampai paling bawah. Biar tetap sehati Tuhan untuk mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan oleh negara untuk dikerjakan bersama untuk kemajuan negara kami di tengah situasi ekonomi yang tidak baik. Namun kami yakin dan percaya kepada Tuhan, Engkau akan memulihkan ini Tuhan. Dan biarlah kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dan jadikan bangsa ini adalah bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan sungguh dipermuliakan di tengah bangsa dan negara kami. Orang-orang percaya terus Tuhan menyatakan diri, bahkan membawa orang-orang lebih banyak lagi untuk kepada Kristus. Dan terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada di tengah situasi yang saat ini. Sungguh Tuhan, kami boleh diizinkan bahkan diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh naikkan puji-pujian penyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih biar Engkau menjaga, melindungi, menyertai, melingkupi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah dunia ini, dimanapun berada, secara khusus para misionari-misionari yang sudah Tuhan utus, ada di luar negeri, di dalam negeri, bahkan juga Tuhan di pelosok-pelosok. Tidak Tuhan menghalangi untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah yang boleh terus dikerjakan, bahkan terus dilakukan, dan Tuhan yang akan terus memimpin setiap hamba-hamba-Mu, dan tidak terjadi celaka apapun tanpa Tuhan izinkan, bahkan tanpa Tuhan kehendaki. Oh terima kasih Tuhan Yesus Sang Baik, Kau berikan kekuatan, kesehatan, semangat, bahkan sukacita bagi mereka di tengah situasi yang ada ini, dan tetap mereka percaya Tuhan yang akan menolong, bahkan Tuhan yang terus memimpin dan melindungi mereka. Kami terus berdoa buat anak-anak kami Tuhan, sampai hari ini mereka masih tetap libur, namun biarlah terus belajar secara online, dan mereka tetap semangat, tetap setia, tetap Tuhan mereka bersukacita, dan tetap terus melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan anak-anak kami, supaya tetap Tuhan mereka di dalam cita-cita mereka ke depan, Tuhan yang akan terus memberkati, menolong setiap anak-anak kami, supaya semangat mereka terus Tuhan berkobar-kobar untuk mereka belajar, dan tetap menjadi anak yang berhasil di dalam Tuhan, yang terus membawa mereka, mendoakan mereka, bahkan terus Tuhan membawa kepada Tuhan, supaya mereka belajar memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan untuk bekal hidup mereka yang masa akan yang datang, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terus berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak kami, ada yang di luar, bahkan ada yang bekerja, maupun Tuhan saat ini ada yang dirumahkan, namun biarlah terus ditolong dipimpin oleh Tuhan. Dan kami tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami yang berharap kepada Tuhan. Boleh kami rasakan, boleh kami alami, dan kami tetap Tuhan kuat, tetap semangat, dan
Kami tidak takut sebab kami ada Allah yang peduli di dalam keadaan apapun, sebagaimana firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan dan ingat bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna hanyalah buat kita semua yang terus menaruh di dan harapan kita kepada Dia. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Nampur be abal-abai Tuhan Maha Pelindung mana. Terimalah penyerahan diri kami ini Tuhan, dan dengarkanlah harapan kami. Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya digenapi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin.